setelah 4 tahun Bang Anies berkuasa, kalau menurut ukuran saya pribadi, saya harus mengakui kalau soal kerja Ahok better. Contohnya yang paling kecil dan dirasakan oleh masyarakat itu pelayanan publik di kantor kelurahan dan puskesmas itu beda jauh. Saya demi Allah, demi Rasulullah, berbulan-bulan tidur di pinggir jalan, Kak. Saya merasa sedih ketika melihat video-video bertebaran Pak Anies menyatakan maju menjadi calon presiden. Kemudian di berbagai media sosial saya lihat para pendukung Pak Anies kian brutal, sering menghina berbagai tokoh nasional. Akibat dari tumpukan giringan opini yang tersimpan di dalam otak kecil kalian. Nah, mudah-mudahan kalian sadar betul sehingga ke depan dalam Pilpres 2024 kalian memilih orang-orang yang memang betul-betul memikirkan bangsa Indonesia ini, baik itu dari sisi kesejahteraan rakyatnya, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemimpin yang hadir nanti mampu memberi penguatan terhadap nilai-nilai kultural dan budaya kita yang diikat dengan dasar negara Pancasila. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun juga berada, Anies Baswedan tidak pernah membayangkan bahwa tak kala dia sudah ditetapkan oleh Nasdem menjadi capres, satu persatu para pendukung yang dulu berjuang keras di saat tahun 2016-2017 pada Pilkada DKI Jakarta, satu persatu kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi bersedia menjadi tim ses Anies Baswedan. Ada beberapa alasan yang menurut saya cukup rasional yang membuat mereka rata-rata berpaling dari Anies. Yang pertama itu karena Anies dianggap sosok pemimpin yang tidak berprestasi. Yang kedua, Anies dianggap sebagai manusia yang lupa diri, atau dalam peribahasa kacang lupa kulitnya. Seperti apa paparannya? Coba kita simak video mereka semua. Jadi gubernur DKI tapi tidak menangin Prabowo di Jakarta. Kontribusinya gitu loh, Mas. Dan saya kira Kontribusinya dirasa tidak ada. tidak ada satu kaos pun Oke. tidak ada ya. Oke. Itu satu. Itu yang pertama. Ya, nomor dua. Yang kedua, kita ini kan saat Pilkada Jakarta itu kan totalitas lah Anies Sandi saat itu kita lawan Ahok ya. Tapi setelah 4 tahun Bang Anies berkuasa, kalau menurut ukuran saya pribadi, saya harus mengakui kalau soal kerja Ahok better. Contohnya yang paling kecil dan dirasakan oleh masyarakat itu pelayanan publik di kantor kelurahan dan puskesmas itu beda jauh. Waktu zaman Ahok tuh PNS-PNS itu jam 7, jam 8 tuh udah standby, udah kerja bener. Sekarang ugal-ugalan lagi, Mas. Itu berdasarkan survei atau berdasarkan? Saya datang sendiri kok. Survei sendiri berarti ya? Yes. Pertama dapat laporan dari masyarakat. Tapi kan kita nggak cuma menerima itu, kita mau lihat nih seperti apa sih. Ternyata bener tuh, Mas. Berarti kayaknya datang sendiri gitu ya? Yes, ke kelurahan, ke puskesmas, dan kayaknya di bawah itu nggak menghargai Pak Anies gitu loh, nggak ada takutnya gitu loh, selebor lagi. Itu yang paling jelas. Yang ketiga itu Pak Anies terlalu banyak pencitraan kalau menurut saya. Gardu listrik lah diresmikan pakai potong pita loh. Di seluruh dunia saya kira hanya Gubernur Anies yang melakukan itu gitu loh. Meresmikan gardu listrik pakai potong pita.
Hmm. That's very weird. Hmm. Itu ketiga. Yang keempat, banyak program terutama yang kemarin itu extravagance, Mas. Formula E, JIS. Sedangkan masyarakat mercusuar yang besar lah gitu loh. Mercusuar, proyek mercusuar. Yes. Sedangkan masyarakat di Jakarta, kalau kita jalan-jalan ke pasar ikan, ke Glodok, saya merasa sedih ketika melihat video-video bertebaran Pak Anies menyatakan maju menjadi calon presiden. Kemudian di berbagai media sosial saya lihat para pendukung Pak Anies kian brutal, sering menghina berbagai tokoh nasional, bahkan hingga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto dan sebagainya. Itu yang memaksa saya akhirnya harus speak up. Speak up? Harus speak up. Ya, oke. Saya buka lagi 2016-2017. Sebagai aktivis pro demokrasi, pengorbanan kami itu banyak, Cak. Saya demi Allah, demi Rasulullah, berbulan-bulan tidur di pinggir jalan, Cak. Karena kenapa? Karena perintah Pak Prabowo, Cak. Karena Pak Prabowo sudah memutuskan waktu itu, siapapun orang-orang yang ingin bangsa maju, yang ingin DKI Jakarta maju, dukung Anies Sandi. Saya nggak punya apa-apa, Cak. Saya dan teman-teman itu lillahi ta'ala waktu itu. Melawan Ahok bukan karena sentimen SARA dan lain sebagainya, tapi memandang bahwa ini adalah perjuangan demokrasi, bagaimana rakyat Jakarta dimanusiakan, diwongke dan lain sebagainya. Dan buat saya sangat miris sekali ketika akhirnya kelegawaan seorang Prabowo Subianto dan banyak tokoh-tokoh ya, termasuk juga Imam Besar Habib Rizik Syihab dan lain-lain, itu akhirnya kok bisa buat saya pribadi itu kok jadi downgrading. Apa? Downgrading. downgrade. Karena pengorbanan untuk kemajuan bangsa itu kok jadinya cuma akan hilang karena ambisi syahwat kekuasaan. Maksudnya Anies ambisinya terlalu besar untuk menjadi capres gitu ya? Iya. Harusnya dia jadi apa? Gubernur lagi? Bukan masalah itu hak demokrasi dia. Mau nyapres pun saya nggak masalah. Cuman jangan lupakan pengorbanan teman-teman 2016-2017 yang akhirnya itu seakan-akan sirna. Saya kira jelas dalam video tersebut ada dua orang yang kebetulan diwawancarai oleh Ahmad Dhani, dan bisa saja memang orang-orang yang diwawancarai ini adalah orang-orang yang loyal terhadap Pak Prabowo yang dulu memang diarahkan untuk mendukung Anies. Dan hari ini kita tahu sendiri bahwa Pak Prabowo juga mau maju menjadi capres. Tetapi apapun itu, ada satu hal yang menarik seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak ini, bahwa Anies itu dianggap orang yang tidak berprestasi sama sekali selama memimpin Jakarta. Lalu kalau yang pakai songkok merah ini mirip songkok saya ini. Cuma kalau saya agak tinggi lagi. Itu beranggapan bahwa Anies ini orang yang lupa diri dan tidak pernah mengingat orang yang pernah membantunya. Sampai kalau kita perhatikan mimik mukanya sangat sedih, menuturkan bagaimana perjuangannya dulu. Katanya tidur di pinggir jalan, berjuang keras untuk Anies. Nah, itulah kenapa, karena kalian semua pada saat Pilkada DKI Jakarta terbawa arus, terbawa opini, karena terlanjur pada saat itu Ahok dilokatkan sebagai calon yang dianggap penista agama. Kan dari situ awalnya. Lalu kemudian hari ini kalian membuat rasionalisasi bahwa kami tidak mendukung Ahok bukan karena perbedaan agama. Itu kan rasionalisasi akibat dari tumpukan giringan opini yang tersimpan di dalam otak kecil kalian. Nah, mudah-mudahan kalian sadar betul sehingga ke depan dalam Pilpres 2024 kalian memilih orang-orang yang memang betul-betul memikirkan bangsa Indonesia ini, baik itu dari sisi kesejahteraan rakyatnya dan yang
lebih penting lagi adalah bagaimana pemimpin yang hadir nanti mampu memberi penguatan terhadap nilai-nilai kultural dan budaya kita yang diikat dengan dasar negara Pancasila. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.